Bab 50 Kunjungan istimewa untuk Siva. Masa, Mas hamil sih? Ada-ada aja adek nih. Oh iya dek, ada Pade Mas mau sambang. Beliau punya anak kembar. Pade, usia berapa? Udah 40 tahunan, tapi masih ganteng loh. Ngomong-ngomong beliau punya anak kembar, namanya Ilham juga sama Samir. Hah, nyama-nyamain aja. BTW ganteng nggak? Aku bisa nih kenalan haha. Udah ada istri dia dek, namanya Selin. Begitu pula dengan kembarannya, Samir, istrinya bernama Elea. Ya udah, kalau Mbak Alika kapan mau pulang ke Indonesia? Belum tahu dek, pun kalau pulang ya kalau udah ada keinginan nikah. Oh, jadi kapan saudara Mas itu datang? Besok dek, bantuin Mas aja ya, nanti melayani mereka. Pasti aku bantu dong. Setelah membicarakan soal kedatangan Padenya, Mirza Al-Akbar, maka persiapan mengaji, dan Siva selalu menderes Al-Quran dulu sore menjelang maghrib, kadang pula murojaah sebentar di asrama santri putri. Apalagi malam nanti ada pengetesan. Fa, kenapa tiba-tiba Ustazah Arumi keluar dari pondok? Dia nggak sanggup terus terlibat affair sama Mas Ilham, apalagi sampai mau merebutnya dariku. Langkahi dulu mayat kamu kalau berani, ujar Siva masih memusatkan perhatiannya karena gadis itu hampir hafal surat An-Naba tersebut. Enak aja melangkahi mayatku, protes Dina. Hahaha. Affair, maksudnya Ustazah Arumi? Iyalah, dia suka sama Mas Ilham. Waduh, tapi sedih juga sih, dia baik loh padahal. Iya, baiknya sama orang yang disukainya, kalau yang gak disukai, ya gitu deh. Emang kayak gitu ya? Eva, kamu udah hafal kah? Hampir hafal kok. Kayaknya kamu cepat juga pas hafalan. Nggak ngangka aku padahal ndablek. Kata Abi, nggak ada yang mudah di dunia ini. Tapi kalau kita yakin dan berserah pada Allah, pasti akan dimudahkan. Ya Allah, Fa. Kalau lagi benar ya benar kamu tuh. Kalau lagi sengkleh mah deh. Mana ada aku ini blow-on kok. Nggak ada bener-benernya. Puas, ucap Siva dengan mata melotot. Hilih, jangan katakan itu. Emang mau jadi orang blow-on? Dina hanya tersenyum. Melihat Siva yang mode marah namun terlihat lucu bagi Dina. Enggak lah, cuma di pondok ini aku berasa blow-on. Liris Siva menghela napas berat. Iya, itu yang dirasakan. Siva selalu juara kelas ketika sekolah, tapi dibarengi pula dengan kenakalan dan seenaknya sendiri. Tukang bully, tukang tawuran, tukang nyolong mangga tetangga. Kok gitu? Karena di pondok itu? View. Udahlah. Intinya Abi udah berhasil mengurung aku di pondok. Tapi terkurungnya juga udah sama Pak Ustadz, idola pondok. Nah itulah salah satunya. Karena dia, semua karena Pak Ustadz. Bukan karena Allah, apa harus karena Allah juga? Iya iyalah, biar setiap detik waktu kita terhitung pahala di sisi Allah. Yah, kembali pada niatnya kan, kalau aku niat pasti bisa menjalaninya. Iya Fa, semangat ya, ucap Dina seraya memegang bahu Nasya menguatkan. Insya Allah, sahut Siva dengan senyuman. Setelah melaksanakan sholat Isya, maka persiapan ngaji, setelah pembukaan, mangkulan dipending dan berfokus untuk hafalan saja. Ilham sengaja menggunakan maskernya, karena luka lebam masih terlihat di wajahnya. Malu juga jika dilihat santri. Fa, tumben Pak Ustadz pakai masker, itu karena mukanya bonyok, sahut Siva sekenanya. Namun sejurus kemudian, ia teringat jika Ilham meminta merahasiakan soal apa yang menimpanya pagi tadi. Hah, bonyok, emang Pak Ustadz dipukulin? Fa, tanya Afia tiba-tiba sehingga membuat Ilham mendaham menyindir. Syat, jangan keras-keras, nanti penghapus melayang lagi ke muka cantikku, bisik Siva. Beh, cantik, untung bener, cibir Afia terkekeh. Hehehe. Siva menimpali. Dek, panggil Ilham lagi. Hai, iya mas gantengku. Hai,
Ralat, iya Pak Ustadz. Udah hafalkah? Udah sih. Ya sudah, kamu sedikit maju, dan bacakan di hadapan temanmu ya, titah Ilham. Iya sayang. Hais, Pak Ustadz, sehingga Sifa ditertawakan oleh kawan-kawan karena gadis itu kelewat bucin dengan suaminya, malah jadi grogi seperti ini. Kemudian Sifa pun membacakan surat An-Naba, meskipun sedikit terbata, namun Ilham salut dengan usaha istrinya, sehingga akhirnya sampai di ayat terakhir. Yeah, aku bisa Pak Ustadz, aku bisa guys. Sifa begitu ramai dan riang setelah berhasil menyelesaikan hafalan pertamanya tanpa ada salah, karena ini pencapaian pertamanya. Karena selama ini jika diberi hafalan, Sifa selalu menjadi yang paling akhir, dia selalu malas untuk menghafal. Selamat dek, ucap Ustadz Ilham. Makasih, Pak Ustadz hihihi. Setelah acara berakhir, maka mereka mendengar nasihat yang dibawakan oleh Ustadz Solmed. Hingga pukul 10 menjelang, para santri kembali lagi ke asrama untuk beristirahat. Hanya saja Ilham belum terlihat saat ini, sehingga gadis itu jadi khawatir. Mas Ilham kemana ya? Udah tahu mukanya bonyok tadi. Sifa gusar masih mondar-mandir di jujukan, sehingga tak lama suaminya datang mengucap salam. Assalamualaikum, ucap Ilham kemudian menghampiri istrinya itu di kamar. Mas dari mana? Mas abis menerima telepon dari Pak De sayang. Adek nungguin Mas ya. Iya. Aku khawatir Mas. Sahut Sifa. Khawatir kenapa sayang? Ilham pun mengganti pakaiannya. Sementara Sifa merasa tenang setelah Ilham tiba. Gadis itu pun melepas pakaiannya dan mengganti dengan daster. Ilham mengulas senyuman, kemudian menghampiri istrinya memeluk tubuh mungilnya dari belakang dan mencium ceruk gadisnya, hingga Sifa kegelian. Bau asem, ucap Ilham sehingga Sifa merengut. Enak aja, kemudian melihat keadaan wajah Ilham. Lumayan udah nggak selebam tadi. Kan Mas udah katakan, ini nggak apa-apa. Nggak usah sok kuat, Viu. Emang kenyataan kok. Oh iya. Mas punya sesuatu buat adek, karena adek udah ada kemajuan belakangan ini. Sesuatu? Apa? Jam waker lagi? Sifa menghela napas malas, merasa Ilham tak romantis sama sekali. Padahal Ilham selama ini selalu memberikannya meski caranya sedikit berbeda. Bukan? Kok, snowball isinya Doraemon? Ini ada musiknya dan bisa menyala. Subhanallah. Bagus banget, sejak kapan nyiapin ini Mas? Tadi sore ada kurir yang mengirim. Mas pikir hari ini tepat 3 bulan hari pernikahan kita, dek. Ah iya, Mas ingat aja sih, meskipun sempat drama panjang tadi, malam ini malah dibikin spesialis sama suamiku yang paling ganteng. Ganteng dari mana, dek? Dari Monas kalau dilihat pakai sedotan hehehe. Hah, iyain aja deh. Jadi cuma dapat snowball aja, hadiah lain gak ada. Memang mau apa lagi? Mau itu, adek mau malam ini, tapi kan, gimana kalau? Apa, takutnya udah jadi? Apa memang sudah jadi, seyakin itu? Bukan soal yakin, tapi berharap, apa adek belum mau? Mau kok, syukurlah. Akhirnya karena memikirkan titipan yang belum pasti ada atau tidak di rahim sang istri, maka keduanya memutuskan untuk tiduran saja, serta saling memeluk. Sifa tak henti memandangi snowball yang Ilham berikan padanya, hingga tak menyangka Ilham sudah terlelap sambil memeluk tubuhnya. Sehingga Sifa melihat wajah suaminya, mengoleskan sesuatu ke luka itu. Ilham selalu bisa membahagiakannya, meski caranya sederhana namun membuat gadis itu terkesan. Selamat bobo suamiku. Semoga nggak akan ada Ustazah Arumi lain yang bisa memecah belah hubungan kita. Harap Sifa kemudian ikut terlelap karena rasa kantuk sudah melanda. Pagi ini, Ilham kembali terbangun dan terkesiap untuk tahajud. Sehingga setelah dirinya tapi, Ilham pun membangunkan Sifa. Seperti biasanya gadis itu akan sulit dibangunkan, makanya satu-satunya cara selain menciumnya salah menggelitik kakinya.
Adek, bangun tahajud dulu sayang. Besok aja, sahut Siva asal. Ayo sayang, mau mas bantuin ke toilet? Mau, nggak usah mas duluan aja, nanti aku nyusul. Namun tiba-tiba tangan kekar mengangkat gadis itu menuju ke kamar mandi. Dipanggulnya gadis itu seperti mengangkat karung beras. Apaan sih, lepasin nggak? Aku bisa jalan sendiri. Ayo kita bersuci bersama. Iya, nggak usah sama-sama juga. Mau melawan? Enggak ngelawan. Turunin aku dulu, mas dulu baru aku. Ya udah, awas ya kalau ke kasur lagi, ancam Ilham. Siva misu-misu memeragakan ucapan Ilham barusan. Namun ketika pemuda itu melihatnya, Siva langsung diam disertai nyengir saja. Siva sebenarnya beruntung karena tinggal di Jujukan bersama suaminya. Karena jika di asrama, gadis itu harus ikutan antri dan belum tentu bisa tepat waktu melakukan tahajud. Ketika Ilham keluar ternyata gadis itu tampak tidur sambil menganga di kursi kayu. Sehingga Ilham pun menyipratkan air ke wajah gadisnya hingga Siva terkejut. Ih, ayo bersuci, iya. Gadis itu patuh tanpa membantah. Segera masuk ke toilet. Namun Siva kembali ketiduran di water closet sehingga Ilham kembali mengetuk pintu. Sungguh drama panjang demi bisa tahajud. Sayang, tidur ya. Berisik, kok adek gitu? Seketika ketika ucapan Ilham sedikit meninggi, maka gadis itu pun berhasil mengumpulkan nyawanya yang masih tercecer di alam mimpi. Adek, mas dobrak ya pintunya. Ih, ngapain didobrak? Nanti rusak gimana? Niat ngecat rumah aja kepenting. Oh iya, yang itu belum. Dek, pagi ini gimana? Udah, yang itu biar urusan nanti. Yang penting cepat bersuci. Iya Pak Ustadz Bawel. Ilham tersenyum ketika gadisnya mengumpat kesal. Namun tak lama gadis itu sudah bersuci, menuju aula bersama untuk melakukan tahajud setelahnya. Dan beberapa santri serta para guru melakukan tahajud bersama di aula. Ada yang masih betah untuk berdoa hingga subuh tiba. Sekalian sholat jamaah lagi kemudian menderes Al-Quran hingga fajar menyingsing. Dek, sarapan yuk, ajak Ilham yang tengah menghidangkan nasi uduk hangat untuk gadisnya. Siva nampak beringsut malas, namun tetap menurut apa kata suaminya. Seketika matanya melotot bahagia, melihat nasi uduk yang sudah lama sudah tak pernah ia makan hadir di hadapannya. Nasi uduk, iya. Mas masakin nasi uduk buat kita. Ini sambalnya, telur rebusnya, sama kerupuk ya. Makasih ya mas. Iya, makan yuk dek. Jangan lupa baca doa, pesan Ilham sehingga membaca doa sebelum akhirnya memulai makan. Enaknya, puji Siva sehingga makan tiada henti hingga hampir menghabiskan 3 piring. Wow, amazing adek, lapar ya. Hehe. Habisnya selain rasanya enak, aku juga lapar pakai banget. Iya nggak apa-apa, mas malah senang kalau adek suka. Belakangan nafsu makanku bertambah, rasanya jadi mudah lapar mas. Adek kan banyak mengeluarkan tenaga untuk hafalan dan kegiatan di pondok, wajar jadi laparan. Belakangan ini, oh iya, bisa jadi itu mas. Namun setelah selesai sarapan, ada ketukan pintu dari seseorang, sehingga Ilham pun membukanya. Rupanya Pak dan budenya sudah datang saat ini. Untung Siva sudah bersiap, pagi sekali pikirnya. Assalamualaikum, Nak Ilham, Pak De Mirza, Bude Sanum, Mas Zafran, Mas Samir dan semua. Silakan masuk, ucap Ilham sehingga mempersilakan keluarga Mirza untuk masuk ke Jujukan. Siva juga sudah menyambut mereka, bersalaman dengan Sanum dan kedua menantunya. Ini istrinya ya, Mas Zafran? Iya Pak De, namanya Siva. Siva usia berapa Nduk? Tanya Sanum. Usia saya 19 tahun, Bude. Wah, seumuran dengan menantu Bude. Ini Selena sama Elea juga seumur kamu. Tampak Elea dan Selin keduanya sedang hamil saat ini. Hai, Mbak Selin, Mbak Elea. Selin aja, kita kan seumuran.
ngomong-ngomong nama suami kita samaan ya, Fahehe. Iya, mungkin nama Ilham itu istimewa jadi pasaran, bisik Siva sehingga setelah itu mereka saling mengobrol. Meskipun Ilham berbeda usia saat ini dengan kedua sepupu kembarnya, namun Ilham dan Samir cukup dewasa untuk diajak mengobrol, terlebih keduanya juga sudah menyandang sebagai ustadz saat ini. Sementara para wanita mengobrol di dapur, para pria mengobrol di ruang tamu. Ruang tamu tidak besar, cukup untuk lesehan saja. Maaf ya Ham, kalau kunjungan kami ini dadakan, abisnya Samir sama Ilham mau sekalian lihat pondok lagi. Kangen katanya, ucap Ustadz Mirza. Iya nggak apa-apa Pade, saya sama Siva malah senang disambangi begini. Dan kangen juga sama si kembar, hebat loh istrinya cantik-cantik, teman satu sekolah kan. Iya, Mas Ilham, namanya jodoh nggak ada yang tahu, sahut Samir. Samir kerjaan lancar, katanya jadi sekretaris Papi Ian. Iya, lumayan Mas, bantuin Papi mertua. Alhamdulillah, malah bagus dong Mas, ucap Ilham. Kalau kembaran saya ini, namanya kembaran ya dua hehe. Saya masih menggeluti usaha basreng saya, Mas Ilham, lumayan sih. Kalau sampean gimana? Udah ada tanda-tanda belum buat kasih keponakan? Tanya Ilham menggoda. Belum ada. Doakan saja. Ya Mas Ilham, biar cepat. Kalau Selena gimana, Elea? Mereka sudah hamil, kan belum lama ini lulus sekolah. Jadi setelah lulus Elea bantuin Papi urus perusahaan, sedangkan Selena bantu Ilham produksi basreng. Alhamdulillah, wanita hebat semuanya. Siva bukannya suhu juga, ya, tanya Mirza. Iya, 11-12 sama Elea dia, Pade, ucap Ilham pelan. Elea udah nggak terlalu ya, Sam, karena udah lama nggak latihan lagi, imbu Mirza. Iya Abi, lagian, aku kekepin dia Mas Ilham, biar nggak kemana-mana, sahut Samir. Oalah, kalau Siva mana bisa dikekep begitu. Istri saya tuh sangat aktif, Mas, ucap Ilham. Alhamdulillah katanya bisa benerin atap rumah ya hehe, imbu Mirza. Serba bisa dia, Pade hehe, sahut Ilham dengan tawanya. Masya Allah, beruntungnya sampeyan, dapat istri multitalent seperti Siva, puji Mirza. Iya gitulah Pade, tapi ya, sedikit nakal, kan, tanya Mirza lagi. Kok Pakde tahu? Pakde kan diceritakan sama Umi kamu. Yang sabar ya Ham. Ini sebenarnya pahala sekaligus tantangan buatmu. Kalau Siva bisa berubah, insya Allah Pakde yakin, dia bisa jadi wanita yang lebih baik ke depannya. Mirza memberi wejangan. Amin Pakde, monggo, diminum dulu. Ini sudah dibuatkan teh lo, ucap Sanum sehingga Siva terlihat senang mendapat teman plus saudara yang tak beda jauh usianya saat ini. Monggo disambi, ucap Ilham. Iya, makasih Mas Ilham. Yuk, Siva, ajak Mirza. Iya, silakan Pakde, sahut Siva sehingga mereka menikmati teh hangat dan camilan sebagai teman ngobrol saat ini.